Oke, langsung aja ya. Boleh diceritain pengalaman kamu saat kamu mengalami ghosting? Sejauh pengalaman saya menjalin hubungan, itu tuh kebetulan saya udah menjalin hubungan tuh bisa dihitung 2 atau 3 tahunan. Tapi cuma baru-baru awal tahun kemarin, saya ngerasa kalau saya tuh di ghosting sama pasangan saya karena tiba-tiba itu 5 bulan bener-bener nggak ada komunikasi sama sekali. Itu padahal dia kalau untuk komunikasi secara virtual itu sebenarnya bisa, kayak update status masih bisa, tapi untuk menghubungi aku tuh nggak bisa sama sekali. Dari situ itu aku ngerasa kayak oh kayaknya emang dia udah nggak mau sama aku, atau kayak emang udah ada yang lain. Jadi aku ngerasa juga kayak aku di ghosting gitu. Terus bagaimana hubungan itu berakhir sampai akhirnya benar-benar udah nggak ada lagi ini? Berakhirnya tuh sampai aku tanya ke pasangan aku kan, kayak maumu ini apa, kita ini pacaran kok kayak nggak pacaran, kamu benar-benar hilang, nggak ada kabar, kamu bisa online tapi nggak bisa ngabarin aku, kamu ada di rumah tapi nggak ada mau nemuin aku gitu. Oke, berarti Dan yang mutusin hubungan nih. dan itu waktu aku tanya kayak maumu ini apa, dia jawabannya bener-bener yang menurutku bukan jawabannya itu, dia jawabnya kayak aku juga nggak tahu ini mau apa. Oke, pada saat itu perasaan kamu saat menyadari bahwa oh dia telah ngeghosting aku nih, gimana perasaan kamu? Perasaanku ya awal-awal juga kayak aku kadang ngerasa lebih ke langsung introspeksi sih, kayak aku pernah ngelakuin apa ya, kok dia sampai ninggal aku, apa aku ada salah ngomong, apa aku ada pernah salah berbuat sama dia gitu. Tapi selebihnya saya bisa mengontrol perasaan saya agar tidak sedihnya berlarut-larut gitu. Oke. Eh, Terus dampaknya ke kesehatan mental kamu, kayak kamu nangisnya itu kayak gimana gitu? Kalau berdampak ke kesehatan mental sih belum berpengaruh ya ke saya, alhamdulillahnya. Jadi kayak setelah di ghosting, setelah hubungannya berakhir, ya saya ngejalaninnya kayak masih kehidupan aktivitas seperti biasa gitu, nggak ada perasaan sedih atau sampai nangis-nangis itu nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada, jadi aman-aman aja kesehatan mental saya. Oke. Terus gimana cara kamu membangun kepercayaan saat membangun hubungan baru lagi? Apakah setelah itu pernah membangun hubungan lagi atau belum? Kalau sampai sekarang sih belum ya. Cuma kalau untuk membangun lagi, saya bisa-bisa aja. Kalau bertemu orang yang kalau bertemu orang yang tepat gitu. Ya. Gak ada perasaan takut gimana-gimana sih. Kira-kira nih kalau kamu ada hubungan lagi sama orang baru, bagaimana kamu ngomong kalau pengalaman kamu sebelumnya itu kamu pernah di ghosting gitu, dan kamu kayak mungkin mau cerita biar kedepannya nggak kena ghosting lagi. Nah iya, mungkin aku kalau mau menjalin hubungan baru aku lebih langsung terbuka sih, kayak kamu kalau emang udah ngerasa gini apa-apa diomongin aja ya, jangan kamu diem-diem terus hilang. Kalau misal aku ada salah, kamu langsung bilang biar aku perbaiki, begitupun nanti aku sebaliknya, kalau kamu ada gimana-gimana aku bakal langsung ngomong gitu. Lebih ke komunikasinya lebih dibangun gitu sih. Terus bagaimana kamu memastikan bahwa pacar kamu yang baru ini bisa memahami bahwa oh oke, dia pernah di ghosting, aku harus punya simpati gitu. Bagaimana kamu memastikan bahwa dia nangkep gitu kekhawatiran kamu? Eh, jadi kayak pasangan baru aku ini gimana cara dia bisa empatik aku gitu, atau gimana? Ya. Jadi kalau aku lihat ya, setelah aku bercerita yang pengalaman-pengalamanku, dia tuh lebih ke yang selalu nanyain hari ini kemana, setelah tadi seharian apa aja, ngerasa berat atau enggak, selalu make sure aku baik-baik saja gitu sih. Oke, jadi selalu ngabarin aja gitu ya. Iya betul. Oke, kalau pengalaman ghosting kamu ini sebagai
orang yang di ghosting gitu, apakah itu berpengaruh untuk kayak fokus kamu belajar, konsentrasi gitu, atau mungkin pengambilan keputusanmu, apakah ada dampaknya gitu? Nggak ada sih ya, untungnya. Alhamdulillah nggak Oke. ada. Jadi kayak ngejalanin aktivitas biasa, untuk fokus juga nggak terganggu gitu. Terus proses pemulihan yang kamu lakukan saat di ghosting gitu? Proses pemulihan proses pemulihan aku lebih cari banyak kesibukan, sampai kalau bisa tuh kalau udah pulang ke rumah itu aku tinggal tidur, besoknya berangkat terus ngejain sibuk banget itu, sampai nggak ada waktu buat kadang pegang HP gitu sih, dicari-cari kegiatan lain. Terus kalau untuk stresnya ada nggak sih strategi yang kamu gunakan? Mungkin mirip sama yang tadi ya strateginya. Oke. Terus ini, kalau keluarga kamu tahu nggak sih kalau kamu di ghosting gitu, dan bagaimana kamu mendapat dukungan dari keluargamu gitu? Kalau keluarga sih mungkin tahu ya, gara-gara kayak udah nggak pernah ke rumah lagi, aku udah nggak pernah jalan keluar lagi gitu. Jadi kayak tanya, udah nggak sama ini gitu. So aku kan kayak bilang, udah nggak, mah nggak tahu itu, nggak ada ngasih kabar apa-apa. Kayak emang udah nggak mau sama aku bilang gitu sih ke keluarga. Tapi keluarga kayak yang ya udah cari lain aja. Berarti sekarang udah lumayan ini ya, lumayan bisa apa ya, membangun hubungan lagi, kayak udah move on dari yang lalu-lalu gitu. Bisa, alhamdulillah. Oke, mungkin itu aja, makasih ya. Oke, sama-sama. Makasih banyak. Dengan senang hati. Jai nggak?